Shalom Bapak Ibu, berikut ini pelayanan online Bimas Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat, Pimpinan Ketua Pengurus Lembaga Keagamaan Kristen dan Pendidikan Kristen. Berikut adalah link pelayanan Bimas Kristen yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam permohonan surat menyurat Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan klik link di bawah ini. Link ini juga sudah ada di deskripsi video ini. Silakan lihat link yang ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like video Penyuluh Zaman Now. Klik link yang sudah disiapkan. Dengan mengklik, kita akan dibawa ke layanan online Bimas Kristen Jawa Barat seperti yang ada di sini. Layanan online yang sudah tersedia ada Bimas Kristen Provinsi Jawa Barat. Kalau kita klik ini, maka akan ada layanan-layanan yang ada di Bimas Kristen Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada permohonan surat keterangan tanda lapor gereja. Di sini ketika kita klik, kita akan masuk untuk pengisian semua data yang dibutuhkan untuk permohonan SKTL gereja. Selanjutnya, monitoring permohonan SKTL gereja. Kita akan dibawa untuk melihat sudah sampai di mana permohonan yang kita ajukan. Apakah sudah diterima, sudah diproses, atau sudah selesai dan siap untuk diambil ke lokasi. Kemudian ada permohonan kartu rohaniawan bagi pejabat gereja, pendeta, penginjil, boleh mengajukan permohonan kartu rohaniawan. Dengan kita klik warna hijau permohonan kartu rohaniawan, maka kita akan masuk pengisian data-data yang dibutuhkan dan juga upload file yang kita butuhkan untuk permohonan kartu rohaniawan ini. Yang selanjutnya ada monitoring permohonan kartu rohaniawan. Kita dengan mengklik ini, kita akan melihat sejauh mana permohonan kartu rohaniawan kita, apakah sudah diterima, sudah diproses, sudah selesai, atau sudah siap untuk diambil ke lokasi. Selanjutnya, ada juga link yang warna hijau, yaitu ajukan surat, baik itu undangan, proposal, dan lain-lain. Dan yang terakhir, itu mengenai simpatika Kristen, mengenai pendidikan Kristen di Jawa Barat. Kita akan klik satu persatu. Yang pertama kita klik Bimas Kristen Provinsi Jawa Barat yang paling atas. Nah, ketika kita klik, kita akan melihat di sini layanan-layanan yang ada di Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, dengan kita klik misalnya SKTL Gereja Lokal, kita klik gambar di atas, maka kita akan masuk ke permohonan data atau SKTL Lembaga Keagamaan atau SKTL Yayasan Kristen atau surat keterangan tugas mengajar dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih cepat, kita akan langsung klik yang sudah ada di layar depan ini. Misalnya jika membutuhkan SKTL, tinggal klik permohonan SKTL gereja. Kita klik permohonan SKTL gereja, maka kita akan dibawa masuk ke formulir surat keterangan tanda lapor gereja. Di sana Bapak Ibu pimpinan pengurus Lembaga Keagamaan Kristen di Jawa Barat, berikut adalah formulir layanan online untuk permohonan baru dan perpanjangan surat keterangan tanda lapor. Jadi ada permohonan baru, ada juga perpanjangan SKTL Gereja Lokal di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Mohon kepada Bapak Ibu dapat mengisi formulir dengan benar agar memudahkan petugas dalam memproses permohonan Bapak Ibu dan diharapkan juga untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Ada surat permohonan SKTL baru atau perpanjangan dari jemaat setempat, surat asli wajib dibawa saat pengambilan SKTL. SK penjemaatan dari Sinode, MD atau BPD. 3. Surat keterangan status gedung gereja, apakah IMB, sewa, kontrak, pinjam, dan lain-lain.
Yang selanjutnya daftar nama pengurus dan anggota jemaat. Yang kelima, pas foto pimpinan gereja atau jemaat ukuran 3x4, 2 buah, foto wajib dibawa saat pengambilan SKTL. 6. Foto tempat pembinaan iman, foto tampak luar dan dalam gedung. Yang ketujuh, SKTL sebelumnya untuk yang perpanjangan. Demikian informasi pembuatan SKTL, dan jika ada pertanyaan dapat menghubungi 081221650430 dengan Ibu Emma Yuliana. Nah, selanjutnya kita akan disuruh untuk mengisi data-data kita secara online, baik email permohonan SKTL apakah baru atau perpanjangan, kemudian nama pengunggah yang mengunggah siapa, nomor kontak pengunggah, kemudian nama gereja lokal, alamat gedung tempat pembinaan iman. Khusus untuk nama gereja lokal, penulisannya harus lengkap, jangan hanya disingkat GKI, tapi Gereja Kristen Indonesia Jemaat Bandung Pusat. Selanjutnya kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten tinggal pilih. Kemudian alamat sekretariat, apakah sama dengan gedung tempat pembinaan atau berbeda. Jika berbeda tinggal isi alamatnya yang lain. Nomor SK penjemaatan gereja lokal dari sinode, majelis daerah atau badan pengurus daerah. Gereja lokal berdiri sejak tahun berapa? Nama sinode, alamat sekretariat sinode, nomor SK pendaftaran sinode dari Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, status gedung tempat pembinaan iman. Tinggal pilih saja, ada pilihannya di sana supaya jangan salah, yang permanen, semi permanen dan darurat bisa dilihat penjelasannya di sana. Selanjutnya nama pimpinan gereja lokal, nomor kontak pimpinan, nama pengurus BPH, sekretaris, nama pengurus BPH bendahara, jumlah pelayan gereja, jumlah pelayan gereja, jumlah diaken, jumlah guru sekolah minggu, jumlah jemaat dewasa, jumlah jemaat pemuda, jumlah jemaat anak. Kemudian tinggal upload semua file-file yang dibutuhkan yang ada di bawah ini. Setelah semuanya diisi, tinggal kirim. Setelah kita kirim, maka kita akan melihat nanti di layanan itu berikutnya, yaitu monitoring. Kita akan lihat apakah udah masuk permohonan SKTL gereja kita. Jadi tinggal kita klik aja monitoring permohonan SKTL gereja. Nah, di sana apakah udah masuk? Oh, ternyata udah masuk, permohonannya sudah diterima kah, diproses kah, atau sudah selesai? Kalau sudah selesai, apakah sudah bisa diambil di sana? Tinggal kita lihat saja. Nah, jadi bisa kita monitoring sudah sejauh mana SKTL yang kita ajukan ke Bimas Kristen. Nah, selanjutnya permohonan kartu rohaniawan. Kita akan ajukan permohonan kartu rohaniawan. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan pengurus lembaga keagamaan Kristen di Jawa Barat, berikut adalah formulir layanan online untuk permohonan baru dan perpanjang kartu rohaniawan Kristen di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh pembimbing masyarakat Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Mohon kepada Bapak Ibu dapat mengisi formulir dengan benar agar memudahkan petugas dalam memproses permohonan Bapak Ibu, dan diharapkan juga untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Surat permohonan kartu rohaniawan baru atau perpanjangan dari jemaat setempat. Surat asli wajib dibawa saat pengambilan kartu rohaniawan. Yang kedua, scan SK kependetaan atau jabatan, scan KTP, pas foto, scan surat keterangan tanda lapor atau SKTL gereja aktif. Demikian informasi pembuatan kartu rohaniawan, dan jika ada pertanyaan dapat menghubungi 081871939193 dengan Bapak Daniel Nobuala. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan disuruh untuk mengisi data-data yang dibutuhkan secara online. Email, kemudian memilih permohonan kartu rohaniawan apakah baru atau perpanjangan, nomor kartu rohaniawan lama bagi yang perpanjangan, kemudian nama, nomor KTP atau NIK, tempat lahir, tanggal lahir, nama gereja, alamat gereja, kota, kabupaten tinggal pilih, nomor SKTL gereja,
jumlah jemaat binaan, apakah jabatannya pendeta, penginjil, majelis jemaat, gembala jemaat, atau guru Injil. Kemudian alamat tinggal dan nomor kontak. Setelah itu, Bapak Ibu akan disuruh untuk mengupload file-file data yang dibutuhkan seperti di bawah ini secara online. Setelah itu baru langsung klik kirim. Setelah Bapak Ibu klik kirim, maka Bapak Ibu juga akan bisa melihat sudah sejauh mana kartu rohaniawan Bapak Ibu, apakah sudah masuk, sudah diproses, dan sudah selesai. Tinggal klik monitoring permohonan kartu rohaniawan. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat di sana apakah sudah masuk. Oh, ternyata saya belum masuk, berarti belum terkirim yang Bapak Ibu isi tadi. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu bisa lihat di sini apakah sudah diterima permohonan Bapak Ibu. Kemudian prosesnya sudah sejauh mana, proses dokumen apakah dipending atau ditolak, sudah selesai dan sudah dapat diambil. Keterangannya bisa dilihat kenapa dipending. Oh, dokumen tidak lengkap. Kenapa ditolak? Tidak ada di sana. Dan Bapak Ibu bisa melihat sudah sejauh mana permohonan kartu rohaniawan Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara mengajukan surat ke Bimas Kristen? Tinggal klik ajukan surat atau undangan proposal dan lain-lain. Dengan mengklik, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Shalom, pelayanan tata persuratan pada Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Layanan surat masuk. Proses korespondensi sangat penting untuk kelancaran kegiatan organisasi, sehingga harus dilakukan melalui prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Mekanisme yang singkat dan cermat dalam proses pelayanan merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pengurusan surat layanan persuratan adalah pengelolaan surat yang diterima maupun yang akan dikirim, meliputi proses penerimaan, konfirmasi, dan proses tindak lanjut. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi 08987193 dengan Bapak Daniel Nobuala. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data-data yang dibutuhkan secara online: nama pengunggah, nomor kontak pengunggah, lembaga pemohon, keperluan suratnya, apakah undangan, permohonan kata sambutan, proposal bantuan urusan agama Kristen, proposal bantuan pendidikan agama Kristen, proposal bantuan operasional sekolah atau BOS keagamaan Kristen, proposal program Indonesia Pintar PIP sekolah keagamaan Kristen, permohonan legalisir, permohonan data, atau ada surat-surat yang lain yang ingin Bapak Ibu tujukan ke Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat. Kemudian nomor surat dan upload berkas. Setelah selesai, maka Bapak Ibu tinggal kirim surat yang ingin Bapak Ibu kirim. Nah, yang terakhir ada link Simpatika Kristen. Kita klik link Simpatika Kristen, maka kita akan melihat di sana formulir pendaftaran baru Simpatika, formulir pemulihan NU PTK bagi guru-guru agama Kristen di lingkungan Jawa Barat. Jika ingin memasukkan formulir pendaftaran baru Simpatika, maka Bapak Ibu tinggal klik, maka diarahkan ke sini. Berikut formulir pendaftaran PTK baru di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Simpatika Kristen. Mohon Bapak Ibu dapat mengisi data diri dengan benar agar memudahkan operator Simpatika menginput data Bapak Ibu pada layanan Simpatika. Mohon konfirmasi ke WA 089871939193 dengan Bapak Daniel jika sudah mengisi formulir ini. Maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi formulir kota kabupaten, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama lengkap ibu kandung, pendidikan terakhir, tahun lulusan SD, fungsi apakah guru atau staf, status kepegawaian apakah PNS, non-PNS, P3K, sekolah induk, NPSN sekolah induk, jabatan di sekolah induk, dan nomor kontak atau WA. Setelah itu Anda tinggal kirim. Dan
di layanan Simpatika Kristen juga ada layanan formulir pemulihan NUPTK. Di sana bagaimana pemulihan formulirnya kita lihat ya. Pengajuan pemulihan NUPTK di Simpatika. Jadi ini khusus Bapak Ibu guru agama untuk mengisi data dengan benar. Jadi sekolah tempat mengajar, provinsinya, kotanya di mana, nama, NPSN, PGID, NUPTK, nomor telepon. Jadi setelah Anda isi tinggal dikirim. Ya, itulah pelayanan online Bimas Kristen untuk sekarang. Dan silakan Bapak, Ibu, pimpinan, ketua, pengurus lembaga keagamaan Kristen dan pendidikan Kristen memanfaatkan layanan online Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Semoga kita semakin baik ke depannya. Tuhan memberkati. Shalom.